Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Dias Kaslina hadir menyapa Anda dalam dialog 4 pilar MPR RI. Selama 30 menit ke depan kami akan membahas mengenai stabilisasi harga pangan. Dan inilah dialog 4 pilar MPR RI selengkapnya. Memasuki bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga beberapa kebutuhan pokok mulai naik. Bisa dipahami, kenaikan itu terjadi karena permintaan yang semakin tinggi. Kenaikan tersebut apabila tidak dikontrol akan mengakibatkan inflasi yang berdampak secara luas bagi kegiatan ekonomi nasional. Lantas langkah apa saja yang harus diambil untuk stabilisasi harga pangan? Di studio telah hadir Bapak Fadoli, Sekretaris Fraksi Nasdem MPR RI, sekaligus anggota DPR RI Komisi 4. Ya, Pak Fadoli, kalau kita bicara soal pangan, ini antara kedaulatan pangan atau ketahanan pangan. Kira-kira yang sedang diberlakukan pemerintah kita sekarang ini yang mana nih di antara dua ini? Kemandirian pangan. Kemandirian pangan. Ya. Kenapa? Ya, jadi kemandirian pangan hampir sama dengan kedaulatan pangan. Artinya bahwa kita harus bisa menyediakan pangan itu secara mandiri. Tidak ada satu ketergantungan. Jadi kalau dengan kemandirian itu maka diusahakan beberapa produk-produk, terutama produksi pangan itu bisa dibuat oleh dalam negeri, terutama mengoptimalkan para pelaku baik yang di sektor pertanian maupun non pertanian, kan itu. Ya, kalau kemarin kita lihat ada upaya-upaya untuk impor, walaupun di 7 instruksi Presiden Jokowi sendiri itu merupakan opsi terakhir, tapi nyatanya itu yang pertama. Jangan-jangan ini jadi opsi terakhir, namun satu-satunya gitu kan ya. Nah, ini bagaimana Anda melihat, apakah impor ini memang perlu dilakukan atau bagaimana? Sebetulnya pada sisi-sisi tertentu ini kita tidak usah melakukan satu impor, misalkan beras kan itu tidak perlu kita mengatakan bahwa alternatif terakhir itu adalah nanti impor, sebab dengan mengatakan alternatif terakhir itu akan impor beras itu sudah meresahkan masyarakat. Tidak boleh gitu. Ketika pemerintah terlalu berterus terang akan strateginya, ini justru pasar akan bermain di situ. Iya, jadi dengan adanya mengatakan siapapun ya, baik mungkin dari pihak Menteri Perdagangan dan lain sebagainya itu, kalau dia akan mengatakan bahwa nih nanti alternatif kalau beras tidak ada, nanti akan alternatifnya akan melakukan impor beras, itu akan menimbulkan acceptable ya. Kalau teori itu acceptable, itu kalau selama itu nanti kemungkinan orang-orang kemudian jadi pelaku-pelaku ini akan pesimis kan begitu. Nah, yang kita butuhkan saat sekarang ini ada satu kata. Kalau kita berbicara masalah kemandirian pangan, ya stop impor beras. Ada spekulasi di situ. Kalau kemarin kita lihat sampai 13.000. Apa yang terjadi kalau Anda lihat selama itu? Kalau saya melihat di lapangan kan itu sebetulnya beras itu dalam kondisi cukup. Ya, kita lihat dari data yang dari Bulog itu mengatakan bahwa pada bulan Mei Juli itu kondisi beras itu stoknya adalah 10,11 juta ton, 10,11 juta ton. Sedangkan yang dibutuhkan itu kan hanya 8,19. Itu artinya sebenarnya cukup. Nah, kenapa beras itu bisa menjadi mahal, naik? Pertama, ketika beras raskin, masyarakat ini kan masih banyak yang tergantung dengan beras raskin. Kalau beras raskin itu terlambat turun, maka masyarakat itu akan mencari beras di luar. Ini akan menjadi mahal. Baik. Ya, kan itu. Kemudian yang kedua, juga kemungkinan ada yang melakukan spekulan-spekulan yang memainkan istilahnya itu tidak boleh menimbun beras dan sebagainya, tidak boleh gitu. Dalam yang berlebihan gitu. Saya punya data dari PPS di mana kemarin itu dikatakan produksi kita ini sebenarnya kan ada 32 juta ton per tahun. Sementara untuk stok beras sendiri ada sekitar 26 juta. Dan kebutuhan tiap bulan sekitar 2,4. Artinya kalau 2,4 juta dikalikan 12 itu sebenarnya stok kita kan sudah cukup. Ya. Ya itu makanya dengan adanya semacam itu, apalagi saat sekarang ini gerakan untuk melakukan kemandirian pangan ini sangat gencar sekali, terutama di sektor beras. Itu sektor beras ini produksi kita sudah mulai cukup kan itu, maka jangan sampai pernah ada kata-kata alternatif terakhir, itu tidak boleh. Biarkan
apapun yang terjadi ya kita akan mandiri terus begitu ya kan itu. Yang pertama harus dilakukan ketika ingin mandiri ini kan berarti harus ada lahannya. Padahal petani kita itu kan banyak-banyaknya buruh tani, bukan pemilik lahan itu sendiri. Lantas bagaimana? Kalau lahan ini untuk sementara ini sampai saat sekarang ini sudah cukup untuk lahan itu. Apalagi saat sekarang ini kan ada satu kebijakan yang direncanakan tuh untuk cetak sawah. Ini juga nanti akan dilakukan cetak sawah dan kemarin sudah dibahas itu cukup besar, berapa juta hektar itu. Ya, saya lupa itu mungkin 1,5 juta hektar kalau nggak salah itu untuk cetak sawah itu. Nah ini bagus. Yang sekarang ini aja sudah cukup. Nah yang sekarang sedang diupayakan ini adalah semua sarana dan prasarana yang mendukung untuk produksi beras. Apa saja misalnya? Satu, misalkan kan ini saluran irigasi baik teknis maupun tersier. Ini mesti harus ada kerjasama antara Kementerian PU dan Kementerian Pertanian. Karena jaringan tersier itu dikerjakan dan dikelola dari Menteri Pertanian, sementara jaringan teknis itu dikerjakan oleh Menteri PU. Nah, kalau jaringan tersiernya dibangun, tetapi jaringan teknisnya tidak diperbaiki dengan baik, ya tidak ada airnya. Tidak bisa. Nah, kalau jalur sarana prasarana yang sudah dipenuhi kan itu, maka insya Allah akan terjadi satu menanam padi dengan baik, dan ketika padi itu bisa menanam dengan baik dan bisa menghasilkan dengan baik, disitulah akan ada satu kemandirian pangan yang sejati. Kita sudah bicara soal produksi, artinya apa yang sudah di hulu itu sudah mulai dirancang dengan baik. Kemudian ini rantai pasokannya, biasanya di sini ada kartel yang bermain. Korporasi kecil yang bermain di situ. Jadi kita akan bicarakan di segmen selanjutnya. Kami akan kembali saat lagi. Dipersembahkan oleh di mana rantai pasokan komoditas pangan berjalan, disitulah kartel bermain. Nah, kira-kira untuk mencegah monopoli ini cukupkah kita adakan KPPU atau mungkin harus ada badan-badan pengawas lainnya selain Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini? Yang pertama, kalau mekanisme dagang beras ini memang ada satu peran Bulog kan itu, tetapi juga peran pedagang-pedagang ini juga tidak bisa kita abaikan. Ini merupakan satu peran-peran yang cukup positif. Tetapi yang tidak boleh adalah kalau ada pedagang-pedagang yang kemudian dia ketika dia membeli beras dengan harga tertentu, kemudian ngijon dan sebagainya, itu tidak boleh. Nah, saat sekarang ini yang diperlukan adalah agar nanti Bulog itu kan sudah dipercaya untuk membeli beras dari hasil petani. Maka ke depan ini nanti ketika pada musim hujan diharapkan Bulog mampu membeli gabah. Sekarang optimasi tugas Bulog itu sendiri seperti apa? Dulu kan kalau tahun 98 itu ada LOI dengan IMF di mana dikurangi kewenangannya. Nah, sekarang seperti apa, Pak? Ya, sekarang ini mesti harus dihidupkan kembali bahwa dia sekarang ada di satu kepercayaan. Walaupun dulu kartelnya juga di Bulog juga ya. Iya, itu mesti harus dilihat lagi kan itu. Nah, sekarang ini Bulog mempunyai satu peran yang sangat strategis sebetulnya untuk ini kan itu. Bulog nanti ketika musim hujan, Bulog harus mampu membeli gabah. Kalau pada saat musim kemarau, Mbak, artinya musim tidak hujan, itu tidak terlalu khawatir ya, karena masyarakat itu bisa menanam padi, kemudian bisa menjemur dengan baik. Tetapi kalau pada musim hujan, masyarakat belum tentu bisa mengeringkan gabah dengan sistem alternatif. Ya, karena itu harus pakai gagal ya, Pak. Ya, karena itu harus pakai dryer kan, harus pakai pengering. Padahal pengering ini kan juga diperlukan modal yang cukup besar. Nah, oleh karena itu, pada saat musim hujan, agar kita harapkan Bulog berani dan mampu membeli hasil gabah giling ya, kering giling itu. Nah, kemudian di setiap gudang-gudang yang mau digunakan untuk menampung gabah harus ada air dryernya. Loh, tapi kalau saya jadi petani harus ya, Pak? Harus ada pengeringnya, dryernya. Kalau saya jadi petani,
dibeli sama Bulog dengan tengkulak, saya pilih tengkulak. Belum gitu. tentu. Dengan Bulog 3.000 4.000. Belum tentu. Begini, kalau pada saat musim raya, musim panen raya, tengkulak pasti murah. Karena banyak. Karena mereka mampu. sistem ijon juga. Iya. Di samping sistem ijon, kalau semuanya itu lagi panen, apalagi nanti kalau pas musim hujan, Mbak, itu pasti akan jatuh harga. Karena apa? Petani tidak bisa mengeringkan gabah. Nah, sedangkan gabah ini, beras ini bisa dijual dengan baik kalau kekeringan cukup. Nah, sekarang ini ya minimal kalau Bulog itu kan harus minimal 4% lah master konsennya itu kan. Kalau nanti tidak ada mesin pengering yang dimiliki oleh Bulog, maka ini tidak bisa menolong petani. Akhirnya nanti petani menjual gabah dengan harga murah yang dibeli oleh pedagang-pedagang yang memang biasa mereka ketika banyak yang gabah panen raya pasti itu dia akan murah kan itu. Nah, inilah yang kita harapkan agar pemerintah itu mempunyai perlindungan, bukan sekedar kalau persoalan jaringan macam-macam itu adalah memang kewajiban. Tetapi ada satu hal lagi yang perlu dipikirkan dan menjadi satu PR pemerintah adalah memberikan subsidi pada sektor harga. Jadi ketika pemerintah mampu membeli harga yang lebih tinggi dan kemudian menjual dengan harga yang lebih murah, itu kan berarti kan diberikan subsidi terhadap sektor pangan ini di masalah harga. Katakanlah sekarang pemerintah membeli harga beras petani dibeli dengan harga 8.000 misalkan. Sekarang ini kan anunya kan 7.500, 7.300. Nah, sekarang beli pemerintah, kita beli pada masyarakat dengan harga 8.000, tapi kita jual ke masyarakat dengan harga 6.500. Disubsidi lah. Nah, artinya setiap ini ada subsidi 1.000 atau 2.000. Kalau ini diberlakukan dengan baik, maka tidak akan ada spekulan beras. Memang tidak ada, tapi ada tidak itu anggarannya di APBN untuk alokasi subsidi beras itu sendiri ya? Kalau Raskin memang ada. Ya. Artinya begini, bahwa ketika itu sudah ada subsidi secara total, maka Raskinnya harus dikurangi. Kan itu karena ini sudah ada subsidi secara total. Kan itu Raskinnya, dan Raskin itu sendiri juga harus sekarang diteliti ulang. Nah, siapa yang diberi datanya bagaimana, ini masih banyak rancu data-data di daerah ini itu. Nah, maka kalau subsidi ini sudah besar sekali, saya yakin kalau kemauan pemerintah nanti udah bisa melakukan subsidi di sektor beras itu, ini akan mendapatkan satu apresiat dari masyarakatnya bagus, dan saya yakin insya Allah itu mampu lah. Baik. Jadi bagaimana caranya distribusi Raskin tetap berjalan, namun juga untuk kemandirian pangan ini kita juga tidak boleh hanya menggantungkan dari subsidi Raskin saja ya, harus bisa memproduksi. Jadi begini sendiri. Mbak, kalau kita memberikan rangsangan kepada petani, petani dijamin harganya nanti akan mendapatkan harga tinggi. Nah, kemandirian pangan itu akan bisa terwujud dengan beberapa syarat antara lain. Yang pertama, bahwa petani itu ketika menanam padi dia merasa sejahtera karena hasilnya itu sudah jelas akan dibeli, ya, dan tidak akan rugi. Dan yang kedua, kalau itu nanti kemungkinan akan rugi, ada hama macam-macam, berikan itu asuransi. Dan pemerintah sekarang sudah mencoba untuk melakukan asuransi. Asuransi itu diberikan setiap 1 hektar, itu disubsidi oleh pemerintah 140.000, petani hanya bayar 40.000, tetapi dapat preminya 6 juta. Itu sudah cukup untuk nggarap satu lahan. Jadi itu fasilitas yang diberikan agak petani, SDM-nya. Kemudian yang ketiga, jaringan sarana prasarana dikasih sudah. Kemudian alsintan juga sudah diberikan oleh, pupuk juga sudah diberikan oleh petani. Dari total subsidi ini kan sudah bagus. Kalau ini infrastrukturnya sudah bagus, sekarang subsidi pangan itu dialihkan dari subsidi produksi menjadi subsidi pada sektor harga. Bagaimana cara ini bisa
kemudian antara produksi atau paling gampang tidak menimbulkan defisit bagi anggaran, ya kan? Karena kalau dilihat tadi ada banyak juga ya elemennya gitu, ada asuransi di situ, ada subsidi untuk lahan, ada pupuk, ada kemudian mungkin bibit, dan saya lebih tertarik membicarakan tentang bagaimana cara mengatur subsidi ini jika dihubungkan dengan varietas-varietas beras, yang mungkin katakanlah Raskin IR1, IR2 dan sebagainya dengan beras premium. Seperti apa sebaiknya kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, kami akan bicarakan saat lagi. Dipersembahkan oleh Untuk menjaga stabilitas harga pangan, tentu pemerintah harus menjaga stok pangan itu sendiri. Lantas, bagaimana caranya supaya HPP yang ditetapkan pemerintah ini bisa fair untuk para petani? Kira-kira beras medium dipatok dengan harga berapakah dan harga premium itu berapa kalau menurut Anda? Kalau sekarang ini patokan harga pemerintah kan 7.300, ya, Bulog membeli 7.300. Nah, kalau idealnya sebetulnya dengan harga itu sudah cukup ideal, tetapi karena pemerintah ini mempunyai satu persyaratan agar beras yang dibeli itu master contentnya atau kekeringannya itu sampai 14%. Nah, karena itu sampai 14%, maka kadang-kadang petani belum bisa mampu untuk bisa menghasilkan beras yang setinggi itu. Dan ini masih kalah dengan para pedagang lokal. Pedagang lokal itu bisa membeli dengan kadar 20%, 15%. Karena apa? Begitu dibeli dibawa ke pasar, kemudian langsung dijual. Tetapi kalau yang di Bulog itu kan dibeli harus disimpan dulu. Nah, karena kalau itu terlalu kering pecah, tetapi kalau terlalu basah itu nanti jamur. Nah, gitu. Artinya harus ada operasi pasar supaya tidak ada sistem ijon dan sebagainya itu ya, Oh Pak, ya, ya? kalau itu pasti Ya, kan pertama itu. ya. Kemudian yang tadi pertanyaan saya, HPP itu. Beras medium kemudian harus dipatok berapakah ketika kita katakanlah sudah mendapatkan bibit-bibit yang bagus? Ya, untuk medium itu berapa? Untuk premium berapa kira-kira? Kalau itu nanti tergantung pada kos produksinya kan, gitu. Memang sekarang ini kalau harga beras itu harus dinaikkan, ini nanti akan mengganggu inflasi pada produk-produk lainnya atau jenis-jenis barang lainnya. Tetapi kalau dengan harga 7.300 itu sebetulnya juga petani mesti harus dinaikkan harga itu. Kan itu harga itu paling tidak ya 7.500 lah. Kan misalkan semacam itu. Ini dari beberapa teman-teman petani ketika saya reses di bawah sebanyak ada satu kenaikan harga untuk agar mereka bisa lebih bagus. Nah, oleh karena itu ke depan ini harus ada alih strategi dari subsidi sektor produksi dan lain sebagainya. Ketika infrastrukturnya sudah selesai 1-2 tahun ke depan ini, itu maka subsidinya mulai dialihkan pada subsidi harga. Begitupun juga dengan harga bahan-bahan pangan ataupun juga komoditas pangan lainnya ya. Kita kan lihat nih, kalau misalnya Ramadan tiba, belum harga daging sudah mencapai 100.000 lebih. Harga daging ayam misalnya sudah sampai 30.000 lebih. Nah, ini seperti apa sih seharusnya yang dilakukan pemerintah? Harus operasi pasarkah sudah cukup atau melakukan intervensi juga untuk harga-harga pasarnya? Keterlibatan pemerintah tentu itu adalah satu hal yang kewajiban kan pemerintah, dan ini juga harus bekerja sama seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ini baik gubernur, kemudian bupati, ini mempunyai satu, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi ini mempunyai satu peran masing-masing untuk bisa menjaga ini. Ini banyak faktor yang mempengaruhi kenapa itu bisa menjadi naik. Dan itu, ini sudah jelas. Yang pertama bahwa semua orang yang tadinya tidak masak daging, ketika hari raya pasti semuanya masak daging. Ya kan? Demandnya naik untuk daging sapi ya. Suplainya kan, juga. Suplainya kan masih terbatas itu. Ya, kemudian yang kedua, semuanya orang tidak masak-masak, tapi pada hari raya masak-masak. Atau banyak yang jualan juga, Pak. Jadi ya, orang jualan kan artinya bahwa di situ yang jelas
demandnya meningkat. Ya, yang jelas demandnya meningkat. Nah, supply-nya. Nah, oleh karena itu sekarang sudah harus mulai diatur. Kemarin kan Pak Presiden juga sudah canangkan hal yang semacam itu. Semua distributor, ya, ada kaitannya juga persoalan distributor. Semua distributor yang menyangkut persoalan bahan baku, bahan pokok, ini mesti harus didahulukan. Jangan kemudian nanti pas bulan Ramadan truk nggak boleh lewat, padahal dia membawa sayur mau dikirim. Nah, kalau sayur yang mau dibawa tidak boleh lewat situ, yang boleh lewat hanya mobil biasa saja, ya sayurnya nanti harganya jadi mahal, kan kasihan. Nah, ini menyangkut banyak kan. Kemudian yang kedua juga ketersediaan bahan, ketersediaan juga harus dipenuhi, mulai dipersiapkan. Kalau dari semua jenis itu harus dipersiapkan. Jadi impor pun juga tidak masalah? Saya pikir tidak harus impor. Nah, kalau memang hal yang tidak ada, misalkan saya juga heran kenapa itu bawang merah itu masih tetap impor kan? Ini menjadi satu program yang kedepannya nanti akan menjadi skala prioritas. Nah, kalau barang yang itu menjadi satu kebutuhan harus ada pada saat bulan Ramadan, sementara kita sekarang besok sudah mulai masuk bulan Ramadan, kan itu kita sudah mulai hampir masuk pada bulan Ramadan sebentar lagi. Nah, kalau barangnya nggak ada, itu harus dibutuhkan. Kalau ada substitusi, nggak apa-apa, ya kan? Kalau ada kemudian bahan penggantinya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, lah bagaimana lagi? Naik. Ya. Sementara kita mencapai kemandirian atau yang saya artikan dengan kedaulatan pangan yang Bapak maksud, ini kan kita juga masih menata diri dengan ketahanan pangannya tetap harus dijaga. Artinya supaya keduanya itu selaras, seperti apa saran Anda? Jadi begini, biar itu agak ada satu keselarasan bahwa yang pertama untuk persoalan ketahanan pangan ini tugas semua bangsa. Nah, semua masyarakat harus menyadari poin adalah tugas kita bersama. Dan yang kedua, dan tentu dari pihak-pihak yang terkait, ini terutama baik pemerintah dan semua yang terkait, ini mesti harus melakukan dengan baik, termasuk juga para pelaku ekonominya. Baik, kita harapkan swasembada pangan 2017 dapat tercapai. Terima kasih Pak Fadolis sudah bergabung bersama kami. Sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog 4 pilar MPR RI. Saya Dias Kasvina mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.